Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, ketemu lagi kita di mata pelajaran SKE yaitu Sistem Kontrol Elektropneumatik. Baik, melanjutkan materi minggu lalu yaitu tentang elektropneumatik. Perbedaannya dengan dengan pneumatik adalah pengontrolannya menggunakan kelistrikan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang switching kontaknya. Ada normally open, ada normally close. Ini simbol-simbol dari kontaknya. Ada change over switch, ada mechanical connected kontak. Kemudian ini adalah simbol dari push button normally open. Ini simbol dari tombol ya. Kalau ini adalah kontak-kontaknya yang di atas ini. Kalau ini adalah simbol dari tombol push button dalam kondisi terbuka atau open ya. Kemudian ini adalah simbol dari rotary switch. Rotary switch beda dengan tombol. Kalau tombol biasanya ditekan, kalau rotary switch ini biasanya kita menggunakan agak sedikit diputar dengan kondisi terbuka atau open. Sedangkan ini adalah simbol dari limit switch, kondisi open dan NO dan NC. Ya, ini adalah simbol dari limit switch nantinya. Selanjutnya, ini adalah normally open dari kontak. Nah, ini adalah kontak NO, ini adalah kontak NC. Situasinya seperti ini, ketika ditekan, maka springnya akan bekerja, kemudian dia akan kembali lagi. Maka pada saat ditekan dia akan bekerja, pada saat dilepas tentu dianya akan kembali tidak bekerja. Nah, itu prinsip dari tombol. Nah, ini dalam keadaan close, tertutup. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ini adalah change over kontaknya. Selanjutnya, nah ini kalau tadi simbolnya, ini adalah gambar dari tombol pengaktifan. Di sini bukan hanya sekedar tombol, ada juga yang berbentuk seperti saklar yang diputar, ada yang digeser, ya ini yang diputar seperti emergency yang kita punya. Kemudian ada yang ditekan, itu disebut dengan tombol. Seperti ini on off. Nah, biasanya menggunakan tombol tentu ada warna-warnanya ya. Kenapa menggunakan warna? Supaya memudahkan kita dalam mencari yang mana untuk menghidupkan, yang mana untuk mematikannya. Misalnya kita biasanya menggunakan tombol warna hijau untuk menghidupkan. Kemudian tombol untuk mematikannya dengan menggunakan yang warna merah. Berbicara tentang tombol tentu beda dengan saklar. Ya, karena saklar sekali ditekan dia tidak kembali. Kalau tombol pada saat ditekan satu kali dia akan kembali lagi. Nah, bagaimana caranya supaya keadaan ketika dia kembali tapi dia tetap bekerja? Nah, itu disebut nanti yang namanya penguncian. Tombol ini menggunakan yang namanya pengunciannya. Kemudian selanjutnya ini adalah relay. Di mana kita ketahui untuk belajar elektropneumatik tentunya menggunakan relay sebagai pengontrolnya, salah satunya. Bisa juga menggunakan PLC nantinya. Oke, sama halnya dengan pembelajaran SKEE, Sistem Kontrol Elektromekanik dan Elektronik, kita juga harus tahu apa itu relay. Kenapa menggunakan relay? Karena sebagai pengontrolannya. Nah, relay di sini kita menggunakan relay yang DC. Contoh-contoh relay di sini ada 5 volt DC, 12 volt DC. Nah, ini ada yang AC-nya, 120 volt AC. Nah, untuk simbolnya sama dengan simbol relay yang kita gunakan di SKE, ya ini. Ini simbolnya adalah simbol koilnya. Kemudian ini kontaknya dalam kondisi NO. Ini koilnya, ini kontaknya dalam kondisi NC. Nah, ini simbol relaynya yang ada di dalamnya. Kemudian ini adalah spesifikasi relay di bodinya. Beda relay tentu beda jenisnya. Beda juga pin-pinnya, berapa jumlah pinnya. Kalau yang ini ada sekitar 4 ya, kita perhatikan di sini. Kemudian ini yang 5 volt DC biasanya ada 3 pin, yang 220 volt AC biasanya ada 8 pin, 12 pin dan sebagainya. Ya.
Jumlah pin itu tidak masalah, tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Berapa sumbernya yang kita inginkan, kemudian berapa pin yang kita butuhkan. Sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Itu sebenarnya untuk penggunaan relay ini. Pada dasarnya prinsip kerjanya hampir sama. Mau dia DC, mau dia AC, prinsip kerjanya sama. Ya, ada koilnya, ada kontak NO dan kontak DC-nya. Seperti itu. Nah, simbolnya ini diingat lagi seperti ini. Baik AC maupun DC sama simbolnya. Yang membedakannya adalah sumber tegangannya. Kemudian untuk elektropneumatik ya kita juga harus tahu dengan yang namanya solenoid yang harus kita perhatikan. Di sini ada dua gambar ya, di mana di sini disebut dengan single solenoid karena menggunakan satu solenoid. Sedangkan yang di sebelahnya disebut dengan double solenoid karena menggunakan dua solenoid kiri dan kanan. Maka disebut dia double solenoid. Kalau hanya menggunakan satu solenoid, maka disebut dia dengan single solenoid. Solenoid ini biasanya berdampingan letaknya dengan katup, maka disebut dengan solenoid valve. Jadi fungsinya nanti dia akan mengatur katup ini, mengontrol ya keluaran angin masuk dan angin keluar dari katup ini. Jadi biasanya yang mengontrol adalah kalau di pneumatik murni namanya apa kemarin? Nah, kalau di elektropneumatik namanya adalah solenoid. Seperti itu. Kalau di pneumatik murni namanya pilot ya atau katup pneumatik. Kalau di elektropneumatik namanya solenoid karena ini sudah terhubung dengan kelistrikannya nanti. Jadi dari tombol tentunya kalau menggunakan relay ke relay dulu, kemudian dari relay baru ke solenoid. Ya, kalau ada tambahan limit switch tentunya ke limit switch. Limit switch yang kita gunakan nantinya untuk elektropneumatik tentu limit switch menggunakan kelistrikan. Beda kalau di pneumatik murni limit switch-nya hanya menggunakan angin saja. Kalau di elektropneumatik limit switch-nya sudah gabungan menggunakan tambahannya sistem kelistrikannya. Nah, ini komponen yang kita gunakan untuk praktek di elektropneumatik nantinya. Selanjutnya baru kita bisa, kalau sudah mengenal komponennya, baru bisa kita lanjut ke simulasi dari praktek elektropneumatiknya. Di mana untuk elektropneumatik kita menggunakan sumber 24 volt DC. Tentunya ada power supply-nya. Kemudian menggunakan simbol-simbol dari komponen, misalnya menggunakan tombol. Ini tombol on, tombol off. Kemudian detent switch-nya. Kalau detent switch ini artinya dia pada saat ditekan dia akan langsung bekerja tanpa kita melakukan penguncian. Nah, itu kelebihan dari detent switch ini. Ya, ini harus Anda kenali simbol-simbol yang ada di elektropneumatik ini. Karena kalau nggak tahu simbolnya nanti susah dalam membuat simulasinya. Selanjutnya, nah ini kalau melakukan detent switch ya, kalau kita menggunakan detent switch untuk menghidupkan satu buah lampu misalnya. Nah, tentunya kalau dalam keadaan ditekan maka lampunya akan hidup. Walaupun dilepas, kalau detent switch dia tidak seperti tombol ya, ditekan dia tetap tertekan dia. Kalaupun kita lepas keadaannya biasanya dia tetap tertekan. Kalau tombol pada saat kita tekan dia tertekan, pada saat kita lepas dia akan kembali lagi. Nah, itulah beda detent switch dengan tombol biasanya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ibu minta Anda memahami tombol-tombol, komponen-komponen, terutama itu relay yang ada di elektropneumatik. Pertama tombol dan simbolnya, kemudian relay dan simbolnya, begitu juga dengan solenoid valve dengan simbolnya. Anda pahami, Anda catat fungsinya apa, untuk apa kegunaannya, dan bagaimana gambar simbol-simbolnya. Oke, itu aja mungkin untuk pembelajaran SKE pada pagi hari ini. Kalau sudah paham, minggu depan kita bisa langsung masuk ke simulasinya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.